warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arini Rosalina dari kelas 12 IPS 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Materi tentang kearifan lokal yang ada di Kalimantan Timur yaitu Dange. Berikut adalah anggota kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Fada Mayanti dari kelas 12 IPS 2. Nama saya Firda Salsabila dari kelas 12 IPS 2, absen 13. Nama saya Mualimah dari kelas 12 IPS 2. Saya Nabilatul Baroroh dari kelas 12 IPS 2. Nama saya Yuna Salsabila, nomor absen 36. Kearifan lokal adalah nilai, ide penuh kearifan, pandangan lokal yang bijak, nilai baik yang tertanam dan dipatuhi dengan para anggota masyarakat. Kearifan lokal yang lain yakni merupakan budaya suatu masyarakat yang tidak bisa dipisahkan dari bahasa masyarakat itu sendiri. Kearifan lokal umumnya diwariskan secara turun-temurun mulai cerita dari mulut ke mulut. Kearifan lokal ialah sebagai pengetahuan yang ditemukan masyarakat lokal tertentu melalui kumpulan pengalaman dalam mencoba dan diintegrasikan dengan pemahaman terhadap budaya dan keadaan alam suatu tempat. Fungsi kearifan lokal untuk mengembangkan sumber daya manusia, contohnya dalam konteks upacara siklus hidup, serta dalam sebuah konsep tingkat ganda, berfungsi sebagai keyakinan, sarana, pantangan, dan sastra, melindungi dari sebuah proses sumber daya alam, melayani pengembangan budaya dan ilmu pengetahuan, seperti upacara Saraswati, iman dan ibadah di kuil Panji, memiliki makna yakni moral dan etis yang memanifestasikan dirinya dalam upacara ngaben dan permainan roh leluhur, mempunyai sebuah makna sosial, contohnya ialah dalam upacara integrasi relatif atau komunal, penting secara sosial yakni dalam upacara daur ulang pertanian, memiliki sebuah makna politik yakni contohnya upacara makuk dan mendekam dan kekuatan pelanggan. Kali ini kami akan membahas tradisi Dange atau Dangal. Kelompok kami akan menjelaskan tentang pengertian, fungsi, tujuan dan fungsi, serta sejarah dan upaya pelestarian dari kearifan lokal suku Dayak Bahau Busang, Dangai atau Dange. Dangai atau Dange adalah upacara adat suku Dayak Bahau Busang, Kalimantan Timur, Kutai Barat. Dangai atau Dange ini memiliki tujuan sebagai untuk mengukuhkan atau mengesahkan harmonisasi hubungan antara manusia dengan Tuhan. Selain itu juga bagi keluarga yang menyelenggarakan tradisi Dangai atau Dange ini akan menunjukkan status sosial dan golongan di antara masyarakat lainnya. Dangai ini selain memiliki fungsi untuk berinteraksi dengan alam dan sang pencipta, upacara adat Dangai ini juga menjadi sebuah prosesi menguatkan jiwa dan raga seorang anak dalam menjalani kehidupan yang dikenal sebagai Dange. Dange anak, pengantar pasangan suami istri dalam mengarungi rumah tangga. Sejarah, suku Bahau Busang sempat menjalani hidup berpindah-pindah dari hutan ke hutan. Mereka bertahan hidup dengan bercocok tanam dan berburu hewan. Pola hidup ini mulai ditinggalkan suku Dayak Bahau Busang sejak abad ke-19. Mereka memilih menetap di Kampung Long Pahangai. Perubahan pola hidup ini tidak serta-merta menghilangkan adat kebiasaan suku ini. Berburu babi dan ikan masih dijalani. Menjalankan kegiatan ini berarti juga harus melaksanakan semua ritual dan norma yang melekat sebelumnya. Saat kaum pria telah menemukan lokasi pemburuan, yang pertama dilakukan ialah memohon izin kepada roh leluhur, memohon agar terbebas dari petaka saat mereka melarang menggunakan racun ikan dan bom. Hanya senjata rakitan dengan anak panah yang diperbolehkan sebagai alat berburu. Tak hanya ikan tembilang yang didapat kaum pria saat berburu, hiu mahakam sering menjadi sasaran mata anak panah. Para pemburu suku Dayak, kesibukan sehari-hari untuk mencari makan tidak membuat suku Dayak Bahau Busang lupa bersyukur kepada sang pencipta mereka. Beranggapan Amai Tingai yang menjadi Tuhan mereka dan menjauhkannya dari musibah. 4. Upaya pemerintah. 1. Memasukkan budaya lokal atau daerah dalam mata pelajar muatan lokal di sekolah. Yang kedua, inovasi dalam pengenalan budaya. Yang ketiga,
melakukan atau mengadakan kegiatan festival kebudayaan secara konsisten. Yang keempat, dijadikan film dokumentari. Yang kelima, menanamkan rasa cinta terhadap kebudayaan pada masyarakat, khususnya generasi muda. Upaya masyarakat. 1. Mau mempelajari budaya tersebut, baik hanya sekedar mengenal atau bisa juga dengan ikut mempraktekkan dalam kehidupan kita. Yang kedua, ikut berpartisipasi apabila ada kegiatan dalam rangka pelestarian kebudayaan. Ketiga, mengajarkan kebudayaan itu pada generasi penerus sehingga kebudayaan itu musnah dan tetap bertahan. Keempat, mencintai budaya sendiri tanpa merendahkan dan melecehkan budaya orang lain. Yang kelima, mempraktekkan penggunaan budaya itu dalam kehidupan sehari-hari, misalnya budaya berbahasa.